Ternyata, bisnis di 2025 menjanjikan potensi besar. Peluang bisnis semakin beragam, mulai dari startup berbasis teknologi hingga bisnis yang mendukung gaya hidup baru. Dengan memahami tren pasar dan mengikuti perkembangan teknologi, kamu bisa memulai bisnis yang tak hanya relevan tapi juga menguntungkan. Lalu, bisnis apa yang benar-benar menguntungkan di tahun 2025 ini? 1. Teknologi AI dan otomasi. Bisnis yang dimaksud adalah bisnis dengan memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan produktivitas, membuat keputusan yang lebih baik, dan menciptakan produk atau layanan baru. Bisnis berbasis teknologi AI dan otomasi ini memiliki potensi yang sangat besar. Di zaman yang serba digital saat ini, bisnis ini memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar. Tugas terlaksana lebih efisien dan memberikan pengalaman yang lebih menarik, lebih baik, dan relevan. Beberapa contoh bisnis AI saat ini adalah di dunia finansial ada robo-advisor dan pendeteksi penipuan. Di dunia e-commerce ada rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan chatbot layanan. Di dunia transportasi ada kendaraan otomatis dan optimasi rute. Serta di dunia kesehatan ada diagnosis penyakit, pengembangan obat baru, dan perawatan pasien yang lebih presisi. Peluang bisnis berbasis teknologi AI di masa depan ada 3, yakni AI generatif, pembuatan gambar, teks, atau musik. Kedua, AI yang dapat dijelaskan, seperti di dunia kedokteran. AI mendiagnosis penyakit tertentu dan menjelaskan kenapa kok bisa terkena penyakit ini. Serta yang ketiga, kolaborasi manusia dan AI, seperti desainer produk atau layanan pelanggan. 2. Energi terbarukan. Bisnis energi terbarukan memberikan peluang yang menjanjikan karena semakin kesini semakin banyak yang sadar pentingnya lingkungan dan keterbatasan sumber daya fosil. Bisnis ini memiliki potensi besar karena banyaknya permintaan, dukungan dari pemerintah, penggunaan inovasi teknologi yang mendorong untuk terus kompetitif, serta berdampak pada lingkungan yang menjadi lebih bersih. Ada banyak sekali peluang bisnis energi terbarukan, yakni pemasangan panel surya, baik itu untuk rumah tinggal, perkantoran, atau perusahaan, atau pembangkit listrik tenaga surya berskala besar lainnya. 2. Pembangkit listrik tenaga angin. Yang ketiga, energi biomasa seperti produksi biogas atau pembuatan briket. Yang keempat, energi hidro atau pembangkit listrik tenaga air. Yang kelima, penyimpanan energi. Saat ini masih dilakukan pengembangan produksi baterai untuk menyimpan energi. Dan yang terakhir ada jasa konsultan terkait, misalnya analisis potensi desain sistem dan pemeliharaan. 3. E-commerce dan logistik. E-commerce dan logistik adalah dua komponen yang saling melengkapi. E-commerce sebagai penyedia barang atau jasa, sedangkan logistik yang memastikan barang dan jasa sampai kepada pelanggan. Dengan pertumbuhan pesat e-commerce, permintaan akan layanan logistik yang berkualitas juga semakin meningkat. Peluang bisnis e-commerce dan logistik antara lain ialah startup logistik, membangun perusahaan logistik yang fokus pada e-commerce. Platform agregator atau sebuah platform yang berisi beberapa logistik untuk memberikan pilihan yang lebih luas kepada merchant e-commerce. 3. Teknologi logistik dan konsultasi logistik. Perlu inovasi baru dan ide kreatif lainnya untuk kemajuan bisnis e-commerce dan logistik, seperti locker system, mengambil paket sendiri di lokasi tertentu yang strategis, ada drone delivery, pengiriman barang menggunakan drone, atau yang ketiga, micro fulfillment centers, gudang kecil yang lebih dekat pemukiman terpencil untuk mempercepat pengiriman. 4. Cloud kitchen, konsep restoran modern tapi tidak nyata. Maksudnya, pelanggan hanya dapat memesan makanan melalui aplikasi online atau website, lalu makanan akan diantar langsung ke lokasi mereka. Contoh bisnis cloud kitchen yang sukses, yakni ada cloud kitchen yang fokus pada makanan spesifik, misalnya cloud kitchen yang hanya menjual burger atau yang khusus menyajikan makanan vegetarian. Ada juga cloud kitchen dengan konsep unik, misalnya cloud kitchen yang mengusung konsep makanan fusion atau makanan sehat. Ada juga cloud kitchen yang berkolaborasi dengan influencer, menggandeng influencer kuliner untuk mempromosikan kuliner baru. Mengapa cloud kitchen bisa terus populer? Karena penggunaan biaya operasional yang rendah. Cloud kitchen mampu menawarkan peluang bisnis yang menarik di era digital. Dengan model bisnis yang fleksibel dan efisien, cloud kitchen dapat menjadi pilihan yang tepat bagi para pengusaha kuliner yang ingin berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman.
5. Layanan freelancing, model bisnis di mana individu menawarkan jasa atau keterampilan mereka secara mandiri kepada klien, baik perusahaan maupun individu lainnya. Keuntungan menjadi freelancer adalah tidak terikat pada satu perusahaan, dapat bekerja dari mana saja dan mengatur waktu kerja mereka sendiri, pekerja bebas bahasanya. Ada banyak pekerja freelancer, antara lain yakni jasa tulisan seperti penulis lepas, copywriter, penulis konten, penerjemah, atau desain seperti desain grafis, desain web, desain UI UX, desain produk, atau pemrograman, pengembang web, pengembang aplikasi, data scientist, atau marketing, pemasar digital, CEO spesialis, atau di bidang konsultasi, konsultan bisnis, konsultan IT, atau konsultan pemasaran. Freelancer lainnya seperti editor video, fotografer, voice over, tutor, dan masih banyak lagi. Untuk sukses sebagai freelancer, Anda perlu memiliki disiplin diri yang tinggi, kemampuan manajemen waktu yang baik, dan terus meningkatkan keterampilan Anda, serta bergabunglah dengan komunitas freelancer untuk mendapatkan dukungan dan informasi yang lebih mendalam. Yang keenam, ada sustainable fashion, mode fashion berkelanjutan dalam industri fashion yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Ini mencakup seluruh siklus hidup produk, dari pemilihan bahan baku hingga produksi, distribusi, penggunaan, dan daur ulang. Contoh bisnis sustainable fashion antara lain menjual pakaian yang menggunakan bahan organik dan daur ulang, fashion thrifting atau toko yang menjual pakaian bebas berkualitas, menyediakan platform online yang menghubungkan konsumen dengan penjahit lokal, atau sebagai penyedia layanan perbaikan dan modifikasi pakaian. Yang ketujuh, edukasi digital. Bisnis edukasi digital telah menjadi tren populer beberapa waktu belakangan ini, mulai dari kursus online, webinar, tutorial video, hingga program sertifikasi. Dengan kemajuan teknologi, belajar jadi mudah di mana saja dan kapan saja. Beberapa ide bisnis edukasi digital yakni 1. Platform pembelajaran online atau e-learning dengan menyediakan berbagai kursus online mulai dari bahasa asing hingga keterampilan teknis. Yang kedua, ada webinar dan workshop online dengan mengadakan webinar atau workshop secara berkala dengan topik-topik yang relevan. Yang ketiga, tutorial online, memberikan layanan tutorial secara private melalui video call. Yang keempat, membuat konten edukatif dengan membuat konten seperti video tutorial, artikel, atau e-book yang dapat dijual atau dijadikan bahan pembelajaran. Yang terakhir ada aplikasi edukasi dengan mengembangkan aplikasi mobile untuk pembelajaran interaktif. Nah, dari ketujuh bisnis ini, semuanya berbasis memanfaatkan internet. Pelajaran yang harus dimiliki sebagai owner bisnis sekarang ini adalah digital marketing. Tujuannya untuk menarik audiens sebanyak-banyaknya. Jadi, dari ketujuh ide bisnis yang telah dipaparkan tadi, mana yang bikin kamu tertarik untuk berbisnis?